Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Praktikum Pemrograman 1. Hari ini kita masih dengan operation file. Untuk apa? Operation file hari ini kita gunakan untuk membahas bagaimana menyimpan data dari txt ke dari txt ke struct. Data file txt-nya seperti ini. Jadi saya punya user 1 ini untuk username, 140 ini untuk skor, kemudian 3 itu sisa nyawa. Gimana caranya? Seperti biasa kita include-kan dulu library yang kita butuhkan. Include IOStream. Kemudian kita include-kan fsstream. Kemudian kita butuh string gini. Main gini, kemudian kita deklarasikan dulu if stream my file. Ini nama filenya tadi itu data.txt. Oh, saya lupa, ada yang lupa, kita belum declare ini using namespace yang kita gunakan. Oke. Kemudian ketika my file ini bisa dibuka, is open, maka kode yang ada di dalamnya ini dijalankan. Kalau tidak bisa dibuka, maka kita mencetak errornya. The program is unable to open the file gini. Biar kita tahu kalau misalnya ada error itu errornya kenapa gitu ya. Kemudian kita kan pengennya nyimpen file ini di struct untuk data pemain. Jadi kita bikin dulu struct player gini misalnya. Dari player ini dia punya data apa aja, string username. Habis itu dia punya integer sisanya, bukan sisa nyawa dulu ya, skor. Kemudian dia punya integer sisa nyawa. Oke. Habis itu kita taruh codingannya di sini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita jangan naruh di struct dulu, kita cek dulu apakah filenya itu terbaca atau tidak. Caranya gimana? While my file getLine kita juga perlu bikin string file. String file, string line. Kita ulang lagi. While getLine, kita manggil fungsi getLine. Yang dibuka apa? Yang dibuka my file. Yang ada di dalam my file. Isi line-nya itu disimpan dalam variabel line.
Kalau ini kita cout dulu. Cout line. End line. Jadi kita mencetak isinya variabel line. Isinya variabel line itu apa? Harusnya isinya itu ini. Kalau baris pertama user 1, baris kedua 140, baris ketiga 3. Gitu kita coba. Nah, ini bener ya, dia dicetak user 1, user ini 140, 3. Kemudian kita coba deh, kita cek barisnya. Jadi kita di sini punya integer baris sama dengan 0. Kita tambahkan di sini baris plus. Jadi tiap dia nambah baris baru, dia nambah variabel barisnya. Jadi kita ini ya, data. Kita cek data pada baris ke baris adalah nah, ini harusnya nanti itu baris ke user 1 ini baris ke 1, 140 baris kedua, 3 ini baris ketiga. Kita coba. Bener ya, user ke 1 itu baris ke 1, user kedua baris kedua, gitu. Kemudian kita coba mengelompokkan data ini berdasarkan user. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mengelompokkan data berdasarkan user, ini user 1 ini punyanya kan 3 data ini punyanya punyanya player pertama, kemudian ini punyanya player kedua, ini punya player ketiga. Jadi masing-masing player itu datanya ada 3 baris gitu. Jadi tiap 3 baris kita ganti player. Jadi gitu, makanya di sini kita kasih if barisnya mulai ini baris sama dengan 4, kita juga punya gini, integer player sama dengan 0. Kalau barisnya sudah sama dengan 4, kita menambah jumlah player plus gini, kemudian barisnya di reset lagi ke sama dengan 0. Kita coba. Oke, masih terrecord. Oke, ini saya cout dulu. Data pada player ke player adalah coba cout end line gini. Coba
Nah, ini player ke-0 user 1, player ke-0 140, player ke-0 3. Oke, oh salah. Berarti ini coba kalau barisnya udah sama dengan 3, berarti dia di reset lagi, baris sama dengan 0. Kita coba. Oke, user 1 ini punyanya player ke-0, user 2 ini punya player ke-1, user 3 itu punya player ke-2, user 4 ini punya player ke-3, user 5 adalah data dari player ke-4. Sekarang kita tinggal mindahin nih variabelnya ke dalam struct. Baris plus plus, kita bisa pakai switch case. Gini. Kita bikin dulu struct. Kan tadi udah declare ya, ini player pemain, ukurannya 5 ini. Nah, kita bisa bikin switch apa? Switch baris. Case, kalau barisnya 1, dia pemain ke player sama dot username sama dengan line. Kemudian case 2, jadi kalau dia di baris kedua, maka dia menyimpan data tentang skor tadi ya. Skor sama dengan, jangan lupa data di dalam line ini string, jadi kita pakai fungsi stoi atau string to integer line. Kemudian kita coba case 3, pemain player dot score sama dengan stoi line juga kayak gini. Habis itu kan udah ya. Jadi barangkali lupa, baris tadi tuh cara kerjanya gini. Jadi setiap ketemu baris baru, kita menghitung barisnya ke dalam variabel baris. Jadi semisal kita ketemu ada data kayak gini, user 1 152, user 2 153. Kita punya variabel baris untuk menyimpan baris. Kemudian kita punya variabel player untuk menyimpan jumlah pemain. Jadi ketika kita itu membaca baris pertama, ini baris yang awalnya 0 jadi 1. Ini baris player. Baris yang awalnya 0 ini dia jadi 1 karena dia kan well get line my file line ini dia baris plus plus gitu kan. Kemudian ketika nemu ini 150 ini barisnya 2. Kemudian playernya masih 0. Di sini player juga 0.
Di sini barisnya ketiga, kemudian playernya 0. Kemudian di sini kan ada codingan if baris sama dengan 3, playernya plus plus, kemudian barisnya di reset ke 0. Jadinya ini barisnya balik lagi, ketika dia baca lagi barisnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Playernya player plus plus udah, jadi nambah 1 kayak gini. Kalau misal ada data ini lagi, user 3, kemudian 204, maka ini barisnya di reset lagi ke 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian ini playernya 2, 2, 2, kayak gini. Nah, ini nanti datanya kita simpen di struct pemain ini. Oke, kayak gitu. Sekarang kita coba cetak isi dari ini. Kita cetak isi dari struct pemain. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, kemudian i plus plus, kita cetak cout data untuk pemain ke i adalah line. Nah, saya kan ngambil datanya dari struct-nya ya, berarti cout username struct-nya tadi namanya pemain ke i. Karena i-nya ini dimulai dari 0, kok nggak enak kalau di indeksnya mulai dari 0, jadi yang dicetak saya mulai dari i plus 1, kemudian pemain i dot username line, kemudian cout score pemain i dot score line lagi, kemudian cout username score sisa nyawa, line kayak gini. Kita coba run dulu. Oke, sudah ketemu alasan errornya apa. Jadi masalahnya bukan di fungsi stoi, tapi saya lupa naruh break di case sehingga kode yang dijalankan, sehingga program yang jalan itu nggak seperti yang kita inginkan gitu ya. Jadi harus dikasih break dulu biar ketika habis nyimpen variabel, dia langsung keluar kemudian ke while lagi. Kalau nggak dikasih break,
kodenya berantakan dan nggak bisa kita prediksi outputnya seperti apa gitu. Ini udah saya kasih break, kita lihat dulu. Jadi ini kan sudah saya rubah dari string to integer. Ini juga integer kan, kemudian ini kita cetak isinya. Nah, kayak gini sudah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi itu caranya gimana kita ngeload data dari txt ke struct. Nah, kalau misalnya barisnya itu ada 4 gitu ya, misalkan kita ngerubah isi datanya, misalkan datanya isinya kita rubah nih, kan data, kemudian selain ada sisa nyawa, misalnya ada apa lagi ya, main berapa kali gitu, 4, kemudian ini mainnya 10 kali, kemudian ini mainnya 11 kali, kemudian ini mainnya 13 kali, kemudian ini ternyata mainnya udah 20 kali gitu. Kita masukin sini, semisal integer finish game. Nah, ini apa yang kita rubah nanti? Yang kita rubah nanti di sininya. Kalau misalnya barisnya sudah 4, misalnya data tiap pemain itu ada 4 baris, ya ininya kita ganti 4. Kalau misalnya 2 baris, kita ganti 2, kayak gitu. Kita coba case 4 pemain ke player dot finish game sama dengan story line. Jadi line ini tadi kan variabel yang nyimpen string yang dibaca oleh fungsi getLine, dia bacanya per baris kayak gini. Dan kita cout finish game, maksudnya ini dia main berapa kali. Pemain, saya kasih tab I, finished game and line. Let's check, harusnya muncul. Nah, dia muncul kan finish game. Kalau misalnya untuk pemain, saya rubah tiap pemain 2 baris datanya kayak gini misalnya. Saya save dulu. Ini saya hapus. Yang disimpan itu skor doang ya, berarti ini cuma 2 baris gini. If baris sama dengan 2, layer plus plus, kemudian ini juga saya hapus. Kita lihat dulu. 1, 2, 3. Nah, udah sesuai keinginan kita. Oke, saya undur diri dulu. Silakan lihat video demo tugasnya. Nanti kalian bayangkan kerjainnya seperti apa. Waktunya 1 minggu. Terus habis itu kan ini tanggal merah ya. Ini juga tugas buat hari ini sama besok. Jadi nanti kalian presensi kalau tanggalnya udah nggak merah. Kemudian kalau nanya, mungkin kalau saya di rumah itu saya nggak buka Discord. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ke Telegram aja. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.